Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatu wassalamu ala rasulillah ma ba'dah. Kita melanjutkan tentang aswaja. Kemarin kita mengenal tentang arti aswaja, ciri-ciri dari golongan aswaja. Sekarang prinsip dasar keyakinan dari golongan aswaja. Artinya prinsip dasar itu adalah sesuatu yang menjadi dasar landasan bagi golongan yang diakui kebenarannya bahwa itu adalah golongan aswaja. Karena sekali lagi seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa masing-masing golongan itu mengklaim ahli sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena hanya satu golongan itulah yang masuk surga. Sehingga semua golongan itu ya si A yang ngakunya aswaja. Khawarij juga begitu ngakunya aswaja. Tapi kan aswaja itu punya kriteria, punya ciri-ciri yang sudah kemarin kita bahas kemarin kan. Sekarang tentang prinsip dasar keyakinan aswaja. Yang pertama itu berkaitan dengan tauhid. Tauhid itu ketuhanan. Kalau kita artikan bahwa tauhid itu adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu satu dalam zatnya. Tidak ada sekutu, tidak ada yang lain yang menjadi Tuhan. Seperti konsep yang yang dikeluarkan oleh Kristen. Ada Trinitas, 3 Tuhan. Tuhan Bapa Allah, Tuhan Ibu Bunda Maryam, Tuhan Anak Yesus Kristus. Itu namanya Trinitas. Kalau dalam akidah aswaja tidak ada. Allah tidak ada tidak mempunyai saingan lain yang menjadi Tuhan, begitu bahasanya. Makanya dalam zatnya tidak ada sekutu. Allah Maha Esa. Tidak ada yang menyerupai karena Allah mempunyai sifat mukhalafatun lil hawadits. Dan Allah dibutuhkan oleh semua makhluk. Apapun itu makhluknya. Semua membutuhkan Allah. Manusia sangat butuh. Kenapa? Karena manusia diciptakan oleh Allah. Dan lain sebagainya. Sehingga tidak ada yang mampu melawan kehendaknya. Meskipun kita punya kemampuan untuk merancang sesuatu, melakukan sesuatu, tapi pada intinya, finalnya itu adalah tergantung kehendak Allah. Kita punya ikhtiar. Contohnya begini. Si A ini mengharapkan, menginginkan, dan punya rancangan untuk ke Pasar Rambi. Umpama. Ini sudah punya rancangan, ini saya mau ke Pasar Rambi, lewatnya jalur sini. Itu kan rancangan. Dan sudah punya asa, keinginan untuk ke situ. Tapi Allah yang menghendaki, dilalang kersane Gusti Allah. Begitu nyampe lampu merah Rambi itu. Ustadznya manggil. Ustadznya manggil, belikan rokok dulu sebentar ke sana. Akhirnya yang awalnya mau belok ke kanan, gak jadi, beloknya ke kiri. Nah ini berarti usaha kita, rencana kita, itu tidak bisa terjadi kalau seandainya Allah tidak menghendaki. Paham maksudnya? Manusia berkehendak, tapi Allah berkehendak lain. Kan begitu maksudnya. Sehingga dia nggak jadi ke Pasar Rambi, tapi malah ke stasiun, gitu loh. Itu contoh kecil yang membuktikan bahwa kehendak manusia itu tidak sempurna. Yang sempurna adalah kehendaknya Allah. Ketika Allah mengatakan A, ya A. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jika Allah menghendaki, Allah cuma bilang kun, ya sudah fayakun. Itu terjadi. Terus itu yang keyakinan kita. Yang pertama, jadi Allah itu Maha Esa. Zatnya tunggal. Tidak ada sekutu baginya. Itu yang pertama. Terus Allah itu adalah zat yang dibutuhkan oleh semua makhluk. Semua makhluk. Tidak ada yang mampu melawan kehendaknya tadi ya. Tidak ada yang mampu melawan kehendaknya. Jika Allah menghendaki A, maka ya terjadi A. Enggak bisa orang atau manusia yang merubah dengan menjadi B. Enggak bisa.
Tapi Ustaz katanya kita bisa merubah takdir Allah dengan doa. Iya betul. Tapi itu kita mencoba. Ikhtiar. Ikhtiar kita dengan doa, ya Allah. Kan begitu. Tapi pada endingnya, finishnya akhirnya ya sesuai dengan kehendak Allah. Maka mohon maaf, ketika kalian berdoa dengan sesuatu dan itu belum terlaksana yang kita inginkan, itu bukan berarti Allah tidak mengijabah, tapi Allah mengijabah tapi di lain waktu. Kenapa? Karena Allah mempunyai kehendak mutlak, tidak bisa diganggu gugat gitu loh. Allah wujud tanpa akhir. Nah, ini yang bahaya. Allah itu wujud tanpa akhir, tanpa awal. Allah itu wujud sebelum adanya sesuatu apapun gitu loh. Paham ya? Allah selalu memiliki sifat kesempurnaan dan keagungan. Sifat yang dimiliki oleh Allah, sifat wajib Allah itu adalah sifat yang sempurna. Manusia punya sifat juga, tapi tidak sempurna. Manusia, Allah maha mendengar, manusia maha mendengar juga. Kan kalian dengar kan kalau nggak tuli? Kalian mendengar, tapi mendengar kalian itu tidak sempurna. Kalau Allah mendengarnya sempurna, nggak ada cacat sama sekali. Kalau kita nggak mendengar, tapi ketika ditutup, pendengarannya kurang. Kan begitu? Jadi, melihat juga, kita bisa melihat. Allah maha melihat, kita juga bisa melihat. Tapi melihat kita terbatas. Ya kan? Kayak Ustadz ini, kalau nggak pakai kacamata, ya sudah bureng semua. Kalian ini kelihatan kayak bayang-bayang. Jadi harus pakai kacamata. Ini kan membuktikan bahwa penglihatan ini terbatas kita. Tanpa kacamata Ustaz nggak bisa ngelihat, sudah nggak bisa baca. Karena minnya sudah terlalu tinggi. Itu adalah tentang tauhid. Jadi golongan yang mengklaim bahwa Ahlussunnah wal Jamaah tauhidnya harus benar. Tidak boleh mensekutukan Allah. Yakin bahwa Allah dibutuhkan semua makhluk. Yakin bahwa tidak ada yang bisa menghalangi kekuasaan Allah, kehendak Allah. Dan yakin apa tadi? Bahwa Allah wujud tanpa awal, wujud tanpa akhir. Nggak ada endingnya kan. Nah itu adalah harus yang kita yakini begitu. Tentang kesucian Allah yang kedua. Tadi tentang tauhid, yang kedua tentang kesucian Allah. Golongan yang dikatakan sebagai golongan Ahlussunnah wal Jamaah, ketika mengklaim sebagai golongan Ahlussunnah wal Jamaah, harus meyakini bahwa Allah adalah zat yang suci. Maksudnya Allah zat yang suci itu apa? Di sini dijelaskan bahwa zat yang sempurna dari sifat kurang, tidak berupa jisim, awas perhatikan, tidak berupa jisim, tidak terbatas oleh dimensi ruang dan waktu, tidak serupa dengan ciptaannya, dan tidak ada yang menyerupainya. Bukan merupakan sifat, tidak berubah, dan kelak di surga Allah dapat dilihat dengan mata orang-orang mukmin. Nah ini keyakinan, harus diyakini bahwa ketika di surga nanti kita akan bisa melihat dengan mata kita zatnya Allah. Jangan dibayangkan Allah berupa jisim loh ya, nggak bisa. Karena Allah bukan jisim. Maka sesuatu apa yang ada di kerentek kita, walaupun belum terucap, apa yang ada di kita kayaknya Allah ini seperti ini, itu bukan. Karena laisa kamislihi syai'un. Tidak ada serupa apapun yang bisa menyerupai Allah. Allah bukan ada keserupaannya. Makanya tentang kesucian Allah, kita harus meyakini bahwa Allah adalah zat yang suci, dalam artian Allah adalah zat yang sempurna, tidak kurang apapun. Sempurna namanya, sempurna tidak kurang apapun. Tidak terbatas oleh dimensi ruang waktu, juga tidak ada yang menyerupainya. Allah tidak serupa dengan ciptaannya apapun itu. Dan kelak di surga kita akan melihat Allah. Bisa dipahami ya? Nah, itu adalah golongan yang mempunyai keyakinan yang semacam itu, baru bisa kita kategorikan sebagai aswaja. Ada golongan yang mengatakan Allah itu jisim, ada, berarti bukan aswaja. Jika seandainya ada golongan yang mensekutukan Allah, ada Tuhan lain selain Allah, ada kan? Dulu-dulu zaman apa itu? Yang mengaku dirinya Tuhan itu. Dan sebagainya. Itu bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Golongan Ahmadiyah itu ya, Nizar Gulam Ahmad itu kan mengaku Tuhan itu. Ya bukan Ahlussunnah wal Jamaah, jelas itu.
Kenapa? Karena sudah akidahnya tidak sesuai dengan akidah yang dimiliki oleh ahli sunnah wal jamaah. Pun yang terakhir, sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah itu yang wajib kita kita ketahui. Wajib kita ketahui ya, bukan dihafal sebenarnya. Tapi kan untuk mengetahui ya harus hafal. Mulai yang kemarin itu kita perhatikan wujud kita bahwa muhalafah lil hawadisi lahirihi wahdaniyah. Nah, itu adalah sifat yang harus kita yakini bahwa semua sifat itu adalah merupakan sifat yang sempurna. Tidak ada makhluk manapun, makhluk siapapun yang bisa menyerupai dengan sifat itu. Meskipun ada manusia, ada makhluk yang bisa seperti itu. Tapi bisanya dalam tanda kutip tidak sebisa yang Allah miliki dengan sifat itu. Contoh kayak tadi, Allah maha melihat, manusia juga melihat, tapi manusia terbatas. Melihatnya Allah tidak sama dengan seperti melihatnya manusia. Kita nggak bisa tembus pandang lah begitu. Allah ya tanpa ada tanpa ada aling-aling dan sebagainya. Bahkan sesuatu yang ada di hati kita, Allah bisa mendengar, Allah bisa melihat. Bisa dipaham ya? Oke, itu aja mungkin kesimpulannya ya. Jadi kesimpulannya, satu materi ini lumayan tentang tauhid, kesucian Allah dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Ini adalah prinsip dasar dari keyakinan golongan Ahlussunnah wal Jamaah yang harus kita miliki bersama. Kita mengklaim bahwa kita golongan Nahdlatul Ulama merupakan Ahlussunnah wal Jamaah, maka harus mempunyai keyakinan yang semacam ini. Itu saja mungkin yang bisa Ustaz sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.